Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. atas partisipasi. Ya, kali ini webinar yang ke-6. Ya, biasanya Mas Julian yang moderator ya, cuman Mas Julian sangat sibuk, jadi hanya pendengar pasif ya Mas Julian ya. Oke, nggak masalah. Nah, kita ada waktu sekitar 1,5 jam maksimum ya sebelum maghrib. Jadi saya akan membahas sedikit bagaimana memahami anatomi kota IKN itu sendiri menggunakan GIS. Nah, GIS ini adalah yang saya gunakan ada QGIS, Quantum GIS, ada juga ArcGIS. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan ArcGIS itu karena dia license dan hanya bisa aktif di Windows. Sedangkan menggunakan QGIS kita bisa menggunakannya di Windows, Linux dan Macintosh. Jadi sangat applicable dan juga free, gratis. Dan ini resources-nya ini sangat freeware ya. Jadi suara saya dengar ya? Jelas. Jelas. Ini ada beberapa resource. Ini ada linknya ya. Linknya ini ada 1 sampai 15. Kalau kita buka satu-satu mungkin ngabisin waktu saja ya. Nanti Bapak-bapak, ini saya share atau saya share ini. Mana? Mana dia filenya? Ini presentasi ya. Webinar. Nah, untuk sementara saya off-kan dulu semua ya, agar enggak mute all.
Maaf Pak, termute nggak ada suaranya. Oke, Oke, saya ulang lagi. Udah lama mute-nya. Waduh, udah. seperti Udah Hah? lama Pak. Udah lama Pak. tadi kayaknya termute semua berartinya. Iya termute semua Pak. Aduh. Oke. Sorry. Oh, ini kayaknya termute semua. Oke ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi ini ada link. Ini tadi udah saya share ya di chat box. Udah saya di chat box udah saya share, bisa dibuka. Kalau ada waktu nanti akan kita buka beberapa contoh, terutama bagaimana mengekstrak data gempa ya, dari USGS. Bagi yang sudah familiar, nanti tinggal ikuti aja. Bagi yang belum familiar, nanti tinggal kita coba simulasinya. Nah, untuk beberapa data-data yang official dari pemerintah, seperti Minerba, BMKG, apalagi BNPB, ATPRD. Nah, ini biasanya, ini link-link yang saya berikan ini tinggal di copy paste, tapi tidak bisa auto download di websitenya. Tapi harus di copy linknya, masukkan ke QGIS atau ArcGIS. Nah, dari QGIS dan ArcGIS itu baru bisa kita ekstrak. Nah, nanti contohnya, mana tahu ada waktu akan kita kasih salah satu contoh saja. Oke, berkaitan masalah latar belakang dan tujuan, saya tidak mau bahas lebih detail. Saya yakin semua sudah tahu ya. Ini capture dari laporan Bappenas. Laporan Bappenas, apakah latar belakang tujuan ya, masalah politik, masalah ekonomi. Ya, intinya kota Jakarta direncanakan akan pindah. Apakah nanti jadi atau enggak? Lihat saja nanti. Nah, karena analisa-analisa selanjutnya itu setelah webinar ini mungkin akan menjadi beberapa pertanyaan yang harus di follow up. Mungkin bapak-bapak yang berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan public policy, mungkin akan bisa mempresentasikan ke dinas terkait bagaimana merencanakan kota berdasarkan data faktual, bukan hanya merencanakan kota sesuai selera. Nah, kalau kita merencanakan sesuatu sesuai selera ini jadi masalah. Nah, ini berkaitan erat dengan AMDAL, ya, sangat berkaitan dengan AMDAL. Oke, ini juga capture dari Bappenas. IKN itu sendiri terbagi ada dua, ada IKN inti, ada IKN ring luar. Nah, ya, intinya itu ada di merah, yang kuning itu supporting area. Nanti akan saya jelaskan apa sih sebenarnya yang merah, apa yang kuning, dan apa komponen-komponennya. Nah, ini juga bagaimana ke depannya itu IKN itu harus semuanya seperti apa? Smart city, ya, geogreen, ya, geogreen apalagi forest city, sangat futuristik, ya, sangat ideal, tapi apakah applicable? Nah, kita lihat. Nah, ini terbagi ada beberapa tahap. Dari laporan Bappenas juga ada. Jadi saya skip aja, nggak terlalu banyak, ini nggak terlalu tidak akan saya bahas di sini secara lebih detail, tapi nanti ke depannya itu ada sekitar 5 tahap pengembangan, dan itu nanti berkaitan dengan pemodelannya. Nah, kita masuk. Nah, jadi karena yang akan kita bahas ini pemetaan kota IKN berdasarkan gempa, kedua berdasarkan sumber daya alam, demografi, dan topografi. Secara singkat saja, ya. Jadi dalam pemodelan kota, hal yang perlu dibuat itu adalah seismic microzonation. Dan ini baru ada di 2 kota di Indonesia. Ya, dari laporannya Pak Mansur, ya, dia baru hanya membuat seismic microzonation itu hanya di Jakarta dan di Padang. Ya, sebagian di Aceh tapi belum selesai. Nah, untuk yang di IKN ini, ya, data-data untuk seismic microzonation ini sangat diperlukan
tidak hanya mengandalkan peta gempa SNI 1726 2019, tapi ini harus lokal, ya. Jadi data-datanya itu apa? Seismic micronization, ada ground motion prediction equation-nya, ya, untuk menentukan shake map atau PGA, ada juga basic geology map-nya, dan juga kita membutuhkan soil investigation, misalnya dari borehole atau dari SPT, CPT, ya, sondir segala macam, itu data-data itu sangat dibutuhkan. Dan juga metode respons spektra yang menggunakan surface wave, data tremor. Dan juga yang paling penting adalah vulnerability assessment. Dan vulnerability assessment ini ya, dia menggunakan metode HAZOP. Itu mungkin bisa kita bahas nanti lah lebih detail karena itu sangat spesifik. Nah, outputnya itu apa? Pertama kita harus mendapatkan liquefaction. Liquefaction kita harus tahu dari hasil semuanya, tidak hanya di IKN, ya. Nah, mungkin ada bapak-bapak yang kerja di Bapeda atau bapak kerja di bagian public policy. Nah, ini outputnya ini sangat menentukan berkaitan dengan liquefaction zone. Likuifaksi itu adalah ketika gempa, tanahnya berpasir, ya, tanahnya berpasir, terus terjadi gempa. Ketika terjadi gempa dan tanahnya berpasir, maka terjadi void di situ. Tanahnya menjadi ada void, ada ruang kosong, sehingga pondasi itu kehilangan daya dukung tanah. Ketika ini ada ketika kehilangan daya dukung tanah, maka dengan beban bangunan yang besar, maka akan terjadi settlement. Nah, ini yang harus kita identifikasi liquefaksinya. Dan itu di Indonesia sangat banyak sekali lokasi-lokasinya. Nah, dan juga kita harus menentukan local PGA-nya, peak ground acceleration, dan retrofitting existing building. Jadi setiap bangunan itu harus kita assessment. Nah, kita harus melakukan push over segala macam dan re-layout master plan dan update seismic zone. Nah, ini output yang harus kita assessment, ya, harus kita olah menggunakan data-data seperti soil investigation, seismic history, GMPE. Oke, saya skip dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut. Nah, bagaimana kita mendapatkan seismicity-nya? Nah, jadi seismicity itu adalah seismic history. Nah, ini kan ada IKN, ya, nampak ya kursor saya IKN. Nah, saya ambil tarik zona 500 km keliling. Nah, kalau kita lihat, ya, ini datanya bisa dilihat dari USGS langsung. Nah, bagaimana mengekstraknya nanti, ya. Setelah selesai semua, kita coba simulasikan. Ini gempa-gempanya. Nah, bisa dilihat di sini ada patahan-patahan. Yang merah ini patahan. Kelihatan, ya? Pak Dery, kelihatan Pak Dery, ya? Kelihatan, jelas. Ya? Nah, di sini ada patahan-patahan. Yang merah ini adalah patahan fault-nya, fault yang aktif. Kelihatan, ya, di sini IKN. Ya, di bawah itu ada patahan merah. Nah, itu di situ ada gempa. Kelihatan situ ada bulat. Nah, kalau saya zoom, nah, bagi yang udah bisa download, bisa buka juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada nama patahan Meratus. Dan ini zonanya itu nggak terlalu jauh ternyata. Ini kan ada garis ini saya buat lingkaran, ini radius. Nah, dan itu hanya 100 km dari pusat kota. Nah, jadi jangan anggap ikan ini aman dari gempa. Bukan maksud saya menakut-nakuti. Cuman dari data yang ada memang ada patahan aktif. Nah, bagaimana dengan sesar yang tidak aktif? Ada juga di sini. Di IKN itu sendiri ada patahan yang tidak aktif. Nah, bukan aktif tapi patahan tidak aktif. Nah, tapi apakah tidak menjadi aktif ke depannya? Bisa menjadi aktif, bisa tidak aktif, tergantung lempeng benua. Nah, kalau lempeng benuanya, nah ini nggak ada pula, ya, saya buat ini. Ini lempeng benua ini ada untuk Pulau Kalimantan dan
Sulawesi di antaranya itu ada lempeng benua. Nah, ini saya lupa saya masukkan, nanti kalau ada waktu saya masukkan. Nah, kalau terjadi pergerakan yang signifikan, maka kemungkinan sesar yang tidak aktifnya menjadi aktif. Nah, mungkin ini akan menjadi bahan ya, bahan studi kita ke depannya bagi yang mau ambil S2 atau S1, master tesisnya. Ya, mana tahu ini bisa bermanfaat. Nah, ini bagaimana klasifikasinya? Ya, dengan magnitude ya. Magnitude ini ada zona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, zona 1 ini maksudnya 50 km dari pusat. Nah, zona 2 itu 100, zona 3 200, 300, 400, 500. Nah, magnitude yang paling besar itu ada di zona 4. Nah, ini ada satu di sini. Nah, ya. 7 dan 8 itu diindikasikan dengan star ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat nanti di petanya. Nah, dan itu ada di radius 300 km. Mungkin di sini dia. Nah, di bagian bawahnya Sulawesi. Sedangkan yang terdekat itu ada di zona 2. Nah, zona 2 itu ada 5, tapi tidak terlalu besar magnitude-nya. Yang paling signifikan itu di zona 3 dan zona 4. Itu magnitude-nya itu ada yang 6 sampai 7, ada yang 9 data. Dan ini mungkin salah satunya yang dekat sesar. Sesar di bawahnya, sesar 100 itu. Nah, bisa dilihat nanti ini jumlah earthquake-nya dari zona-zonanya di sini ada tabel. Yang paling signifikan itu untuk yang zona sekitar di bawah 200 itu hanya 23, di bawah 300 itu yang paling banyak, yaitu sekitar 443 kejadian dengan klasifikasi magnitude yang di atas. Jadi ini bervariasi. Nah, bagaimana dengan shake map-nya itu sendiri? Nah, ketika terjadi gempa, maka ada magnitude namanya. Nah, dari yang tadi ada berapa banyak? Ada sekitar 1129. Sekitar 1100 gempa, ya. Saya ambil 5 yang paling signifikan. Saya ambil 5 yang paling signifikan. Ada satu paling di atas dekat Tarakan. Nah, ini kita ada proyek ya Pak Deria di Tarakan. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian kerjanya ini Tarakan ini. Nah, ini ada sesar yang langsung cross dia di Pulau Tarakan. Nah, dan magnitude-nya juga sangat besar di situ. Nah, dan ada juga magnitude yang ada 3 magnitude paling besar ini dari kota Sulawesi, Palu dan Mamuju di bawah. Dan yang paling dekat itu yang saya tunjukkan tadi ada magnitude-nya tidak besar, ya, tapi dia radiusnya itu ada di 100 km. Nah, magnitude-nya itu paling besar, ya. Kita lihat ini ada warna biru, kuning, hijau. Ini merepresentasikan lokasinya. Nah, yang hijau ini yang paling besar itu 4,6. Nah, itu intensity-nya 4,6. 4,6 itu berasal dari atas. Nah, dari Tarakan. Walaupun dia agak jauh ya. Ini radiusnya sekitar 400, cuman karena dia mungkin di satu pulau, jadi efeknya itu sangat signifikan. Dia sampai hampir tembus di 5 magnitude-nya. Nah, apa artinya magnitude-nya? Nah, kalau dia 5, ya. Nah, kalau dia 5, ini seharusnya ya. Saya ambil maksimum dari 4,6 menjadi 5, ya. Dia ini kondisinya bergeser. Oke. Kalau 4 ya, dia bergerak-gerak ya. Ini contoh ya. Apa sih itu intensity 4? Misal. Kalau intensity 4 dia misalnya ada lampu, dia lampunya goyang-goyang ya. Terus ada pot yang dia bergerak-gerak, terus ada dinding yang crack itu
cara memahami apa itu intensitas 4. Nah, kalau yang 5 itu lebih di atasnya lagi. Nah, kalau 5 ini dia. Ada barang yang jatuh, ya. Nah, jadi kalau ada gempa, terjadi gempa, misal dari yang dari bawah ini dengan magnitude yang 5, dengan intensitas yang 5, maka kemungkinan akan terjadi apa ya? Kepanikan, ya, atau intinya intinya kota IKN itu sendiri akan mengalami goncangan dengan intensitas 5, tergantung magnitude-nya. Magnitude-nya itu dia itu harus harus diklasifikasi terhadap hiposenternya. Hipocenter itu adalah titik pusat buminya dan episenternya. Nah, sedangkan intensitas itu bagaimana kita merasakan getarannya. Nah, itu cara memahaminya. Intensitas itu klasifikasi efek gempa yang kita terima di lokasi kejadian. Nah, itu dia cara memahaminya. Sedangkan magnitude itu adalah energi yang dikeluarkan dari hiposenternya dan tergantung dengan jaraknya. Kadang-kadang dengan magnitude yang 7, tapi dia lokasinya jauh di dalam, maka intensitasnya menjadi kecil. Tapi dengan magnitude yang sedang, tapi dia sangat dangkal, maka intensitasnya menjadi sangat besar. Nah, jadi tergantung hiposenternya juga. Nah, itu cara memahaminya. Nah, selanjutnya PGA-nya. Nah, ini data-data semua, ini bisa langsung kita dapat dari USGS. Nah, sangat open source, jadi sangat mudah kita buka dan bisa kita kita upload ke dalam software GIS kita, mau pakai QGIS atau pakai ArcGIS. Nah, jadi data yang dia berikan data mentah, tapi harus kita olah lagi. Nah, itu menggunakan software QGIS atau GIS. Nah, untuk yang PGA-nya sendiri, kita bisa lihat, ya, nah, Pak, maksimumnya itu ada di 0,02 G. Apa nih implikasinya 0,02 G? Apa artinya nih 0,2 G? 0,02 ya bisa dilihat dari respons spektra yang dikeluarkan oleh Cipta Karya. Nah, bisa buka ini link ini nanti di rumah, klik aja Google respons spektra, Pak Dery atau Aldo pasti tahu ya. Nah, kalau kita masukkan koordinatnya, koordinat dari IKN, pusat kota, maka akan terbentuk kurva respons spektra. Nah, di sini PGA-nya ini yang untuk batu ya, itu di bawah 0,02. Nah, dan ini kalau dari laporan USGS dia di antara batu keras dengan tanah keras atau batuan lunak 0,02 di antara itu. Nah, artinya bisa kita klasifikasi bahwa jenis batuan di sana itu mungkin termasuk sedimen menengah ya, atau tidak sampai sedimen yang rock, tapi dia mungkin di antara itu. Dan itu memang terbukti, yang bisa dilihat di sini peta geologinya. Nah, peta geologi ini juga bisa kita download di officialnya minerba.go.id. Nah, kita tinggal download dan bisa kita modifikasi. Nah, yang mereka berikan itu full ya, full layout. Jadi harus kita modifikasi lagi menggunakan QGIS. Nah, ini bisa terlihat dari struktur geologinya. Kalau lihat di kota IKN-nya sendiri ini warna hijau. Nah, warna hijau di sini ya, di sini warna hijau ini bisa kelihatan ya. Nah, di sini ada pusat kota IKN. Ini saya buat garis putus-putus. Ada A, B, C, D itu sampai F. Di sini ABC itu
itu adalah BWP 1, BWP itu wilayah saya lupa. Tapi BWP itu ada pusat, barat, selatan, tenggara, timur, utara. Nah, di sini bisa kita lihat yang hijau itu, mana tadi hijaunya? Ini adalah formasi Pamaluan. Nah, ini mungkin saya apa ya? Hijau, Pamaluan. Mungkin yang expert di geologi mungkin bisa menjelaskan ya, karena saya juga nggak terlalu expert di geologi. Nah, di sini menjelaskan, nah litologinya itu Pamaluan itu adalah batunya berpasir. Nah, ini kan hanya secara general ya, secara general dan bagaimana mendapatkan detail dari karakteristik batu pasir itu sendiri, maka harus kita lakukan soil investigation seperti SPT, CPT ya, SW ya. Jadi soil investigation itu sangat diperlukan untuk menentukan lebih detail dari karakteristik batuan di kota yang akan kita assessment. Salah satunya di IKN itu sendiri. Dan luasannya juga cukup luas, sekitar ini Pamaluan ini sekitar 500 km persegi atau sekitar 54.000 hektar ya. Kali 100 ya, berarti 54.000 hektar. Nah, ini luasannya. Nah, apa yang mau saya jelaskan di sini? Kita lihat ya. Di sini ada geologi, ada mineral. Apa aja mineralnya? Salah satunya batu bara. Nah, batu bara ternyata mengambil porsi yang sangat signifikan luasannya, sekitar hampir 60.000 hektar. Di mana batuannya? Ini 60.000 hektar ini hanya ada di kota IKN. Posisinya di mana? Di sisi timur. Ini. Ya. Ini nomor 1. Oh, bentar, itu urutan ya. Urutannya, kalau batu bara di sini nomor 3, lihat di petanya. Peta batu bara. Nah, ini garisnya merah-merah nih. Nah, jadi 3 ini ya merepresentasikan batu bara. 3. Bukan ini urutan ya, jangan salah paham. Di tabel ini saya buat 1 itu urutan. Seharusnya ini saya edit ini. Harus menyesuaikan tabel ya. Jadi di peta itu nomor 3 itu adalah batu bara ya, dan itu direpresentasikan warna merah. Nah, luasannya berapa? Hampir 60.000 hektar. Lokasinya di mana? Di sisi timur, selatan, terus ada di sisi utara. Nah, sisi utara itu adalah bagian dari IKN itu sendiri. Sedangkan ya sisi selatan sedikit kena di sini, ya bisa dilihat di sini. Sini 1, sini 1. Nah, itu ada batu bara. Dan itu zona eksplorasi. Nah, selebihnya apa? Selebihnya nggak terlalu signifikan ya. Selebihnya itu hanya, aduh, saya clear. Selebihnya itu hanya galian-galian batu gunung yang nggak terlalu banyak, batu pasir juga nggak banyak, sangat sedikit sekali. Yang paling signifikan itu adalah batu bara itu sendiri. Nah, ini gimana cara clean-kannya ini? Clear. Oke, itu di batu bara ya. Nah, saya mau kasih tunjuk siapa saja pemain batu bara di situ. Nah, di sini di data yang bisa kita download itu sangat jelas nama PT, perusahaan-perusahaan dari lokasi batu bara. Nah, karena ini open source, jadi dan itu juga dari officialnya pemerintah. Nah, jadi tidak masalah menurut saya share saja di sini.
Siapa-siapa saja pemainnya, batu bara di sini. Jadi ini keliling ini dari timur, selatan, utara, itu ada semua. Luasannya berapa? Ada juga semua. Yang paling signifikan itu adalah, kalau bisa share sini, unitnya dalam apa nih? Hektar ya. Yang paling besar itu PT Singulur Pratama. Ini open source. Dan juga langsung dari website pemerintah. Nah, totalnya itu hampir 60.000 hektar. Nah, apakah hanya cuma di IKN? Oh, enggak. Coba kita lihat di atas. Sisi utara paling banyak. Ini yang warna apa? Agak-agak coklat ya. Saya kasih tunjuk lagi. Di atas ini. Ini ada warna-warna coklat ini. Nah, ini saya tidak kasih nomor karena itu bukan bagian dari KN. Tapi itu adalah tambang batu bara semua di atas. Nah, jadi sangat jelas sekali IKN ini dikelilingi oleh penambangan batu bara. Itu baru batu bara. Ya. Oke. Next, selanjutnya apa ini? Nah, ini lahan seperti April ya. Ya, ini lahan untuk akasia. Ya, ini mungkin agak kompleks ya cara membacanya. Ini saya kombinasikan antara topografi dengan dengan lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan perkebunan. Salah satunya penanaman pohon akasia coklat, ya. Bentar ada yang chat nih. Oke, ya. Jadi di sini ada beberapa hasil mineral, hasil tanaman perkebunan secara industri, bukan tanaman rumahan, tapi tanaman industri. Contohnya akasia, coklat, karet, ya, apalagi. Nah, ini terdistribusi sangat dekat, memang ada di dalam kota IKN itu sendiri. Nah, detailnya seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini kayaknya. Kalau ini menjelaskan lokasi perkebunan. Ya, ini ada arsir ya, ada arsirnya miring kanan, ada arsir miring kiri. Kalau mau lebih jelas, ada double arsir. Jadi di sisi kanan kota IKN utama ini ada namanya Bukit Soeharto. Nah, Bukit Soeharto itu adalah hutan lindung dia Bukit Soeharto. Nah, sisi kirinya kota IKN inti. Nah, ternyata kota IKN yang sudah direncanakan itu mengambil lahan nih, ini ada arsiran ini. Ya, di tengah-tengah ini yang biru ini adalah hutan lindung. Yang sisi kiri ini adalah kota IKN. Yang biru, yang purple ini di tengah adalah arsiran kota IKN, ya, arsiran kota IKN dengan ya, saya jelaskan lagi. Oh, bukan kota IKN, tapi lahan, ya, lahan. Nih, bisa jelas ya. Nah, yang purple ini adalah arsiran antara lahan perkebunan dengan hutan lindung. Nah, ini ada dia luasannya itu seluas nih farming and Bukit Soeharto. Seluas 1.800 hektar atau 18 km persegi. Nah, selebihnya apa? Ada akasia, farming ya, farming industry,
ada geopark. Nah, yang nomor 2 ini, nomor berapa nih geopark? Wood itu nomor 1 ya. Nomor 1 itu yang warna hijau. Nah, kelihatan sekali yang hijau ini tepat di dalam kota IKN itu sendiri. Nah, sisi kanan dari hutan lindung ada juga perkebunan akasia. Kalau akasia sudah pasti perkebunan industri untuk pulp and paper. Nah, siapa yang punya? Nah, kita udah tahu lah siapa yang punya. Nah, ya, siapa dari ya? Aldo, tahu lah kita. Nah, jadi saya nggak mau bilang nama, soalnya ini mau diupload. Nah, jadi kan, ini sangat jelas mengambil lahan kota IKN. Nah, bagaimana prosesnya itu itu saya tidak bahas ke sana, tapi saya hanya menunjukkan data bahwa kota IKN berada di tepat di perkebunan akasia. Nah, sangat jelas di sini, sangat jelas. Apakah cuma hanya di sini? Oh tidak, kita lihat ke atas. Ke atas di sini, ini tidak saya warnain, saya hide saja dengan warna mana tadi ini, seperti ini. Nah, itu akasia juga. Bagaimana dengan ke atas, kiri, ke bawah? Semua akasia. Nanti saya tunjukkan di di ArcGIS. Saya tunjukkan. Nah, karena di sini saya hanya mempresentasikan hasil yang ada di IKN saja. Di luarnya keliling penuh dengan tambang batu bara dan perkebunan akasia. Nah, itu di kota IKN. Nah, jam berapa? Oke, saya percepat saja. Ini oke. Next. Nah, ini demografi, saya rasa ini udah mulai habis ya. Udah hampir satu jam ya? Belum ya? Oke. Ini data-datanya. Ini ada sedikit simulasi bagaimana resiko banjir. Ya. Ada resiko banjir. Di sini ada desa-desa. Nah, ini ternyata ketika disimulasikan dengan curah hujan 200 mm, ya, ekstrim ya. 200 mm itu termasuk kategori ekstrim. Kalau di Jakarta pernah sampai 300. Nah, kalau yang kategori hidrologi itu maksimum banjir itu di 200. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, ternyata setelah disimulasikan, tepat di jantungnya IKN itu banjir. Kelihatan ya, di sini. Karena di bawah itu sungai. Nah, di bawah ini sungai. Nah, di bawah ini sungai, muaranya. Nah, berarti artinya apa? Di sini posisinya ini rendah di sini. Nah, dia mengalir ke sini. Kalau kita ambil curah hujan 200 mm, maka dia sampai ke atas itu banjir. Bayangin saja. Nah, saya ingin jelaskan tadi masalah topografi ini. Nah, ini nih topografi. Nah, ini saya mau menjelaskan di sini. Kita lihat ya. Nah, di sini topografinya itu dari -5 sampai 600. Ini ada raster yang bisa kita download ya, di EM-nya, filenya. Itu file topografi bisa kita ekstrak menjadi poligon, jadi line dan juga menjadi raster itu sendiri. Nah, dan ini warnanya kelihatan ya. Dia paling rendah itu biru muda, paling tinggi itu hijau. Nah, coba kita lihat. Yang daerah IKN, dia birunya biru muda, biru langit. Kanan kirinya biru tua. Artinya apa? Ini adalah catchment area. Lihat ke atasnya. Ke atas itu tinggi, kanan itu tinggi, kiri itu tinggi. Ini persis seperti Jakarta yang dikelilingi oleh Bogor, apalagi Bekasi, hampir sama, nggak ada beda. Mungkin, tapi ini jauh lebih kecil.
areanya karena dia nggak terlalu besar areanya, sekitar berapa hektar? Sekitar 2.500 km persegi. Berarti sekitar 250.000 hektar ya. Nah, kurang lebih. Nah, ini zonanya IKN itu sendiri yang intinya itu hanya 2.500 km persegi. Nah, kelihatan sekali yang warna biru muda itu, ya, itu adalah di elevasi yang rendah, dikelilingi oleh elevasi tinggi. Ini adalah catchment area. Dan ini tentu menjadi tanah yang endapan daerah di sini. Oke, saya rasa kita buka discussion saja. Nah, untuk kedepannya, ya, saya ingin menunjukkan ini salah satu contoh fungsi dari GIS itu sendiri. Ya, bagi yang sudah paham, ini adalah penjelasan bagaimana pemetaan itu tidak hanya 2 dimensi, tapi bisa menjadi 3 dimensi, bahkan menjadi 4 dimensi. Nah, untuk yang 3 dimensi di sini artinya adalah integrasi antara GIS dan SketchUp. Jadi bisa SketchUp, bisa juga misalnya 3D Animate atau yang lainnya. Nah, tapi yang freeware itu selalu SketchUp. Nah, kita kan di sini menjelaskan sesuatu yang gratis saja dulu. Nah, yang gratis-gratis ini bisa kita mohon komennya yang biasa-biasa aja, Pak, ya. Nah, kita nggak bahas politik di sini. Jadi ya untuk kedepannya kalau tertarik ya, saya akan melanjutkan webinarnya dengan menjelaskan bagaimana membuat peta 3 dimensi seperti ini yang terintegrasi dengan SketchUp ke depan. Sama seperti kita pemodelan dengan Revit sebelumnya. Jadi kan 2 kali kita melakukan webinar, melakukan langsung exercise, itu pemodelan bangunan 3 dimensi dan 4 dimensi menggunakan Autodesk Revit. Cuman karena mungkin peminatnya bukan, kalau yang daftar banyak, tapi ketika melakukan workshop blank semua. Ya, mungkin waktu dan materinya sangat padat, jadi membingungkan. Tapi bagi yang berminat untuk melakukan pemodelan 3D seperti ini, mungkin webinar selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana membuatnya dan terintegrasi dengan database, baik itu menggunakan Excel ataupun menggunakan Primavera. Jadi Primavera terintegrasi dengan ArcGIS itu bisa, ya, tapi kita buat 3D dulu dengan SketchUp. Nah, nanti dapat model seperti ini, baru kita memodelkan dengan scheduler. Oke. Dari pemaparan saya tadi bisa saya simpulkan ya, nggak banyak ya. Pertama, seismic microzonation, ya, bagi yang tidak hanya di IKN tapi juga di kota-kota asal, misalnya di Metro Lampung ya Mas Julian, ataupun di Aceh ataupun di Riau, ya. Dalam pemodelan kota itu hal yang paling utama itu adalah seismic microzonation. Ya. Microzonation itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, karena tanpa itu kita memodelkan sesuatu yang di atas saja, yang di bawah itu tidak tersentuh. Padahal yang di bawah itu sangat signifikan. Di bawah itu maksudnya di underground ya. Jadi kondisi tanah itu seperti apa, karakter tanah itu bagaimana ketika terjadi pergerakan, apakah gedung itu layak pakai atau tidak. Nah, itu adalah fungsi dari seismic microzonation. Nah, yang kedua, luasan lahan bangunan kota IKN ini itu masih beririsan dengan, bahkan bergabung dengan lokasi-lokasi perkebunan industri. Dan ini akan menjadi tantangan ya bagi desainer
Mungkin salah satu dari kita akan dikirim ke IKN ya, mana tahu ya, dari Big Boss. Nah, jadi ini salah satu tantangan. Karena dia beririsan langsung dengan batu bara, beririsan langsung dengan perkebunan akasia, dan juga lokasinya itu masih teridentifikasi rawan banjir. Oke, saya rasa segini saja dulu pemaparannya. Jadi kalau ada waktu kita masuk aja contoh mengekstrak data seismik. Gimana? Atau ada mau ditanyakan dulu? Bapak-bapak? Halo? Ekstrak. Langsung simulasi ya? Ya. Oke. Ini di copy, Pak. Link di atas. Kita buka dulu satu. Contoh ya. Copy. Ya, buka browsernya. Paste. Oke, udah terbuka semua seperti ini. Ini adalah earthquake catalog. Sudah terbuka? Gimana Pak Dery, bisa? Lanjut dulu, Pak, lanjut dulu. Enggak, ini langsung aja kita langsung disimulasikan, Pak. Oh gitu, enggak, ini soalnya error kayaknya. Lanjut Yang dulu, lainnya itu bisa. kenapa? Siapa ini, Mas Julian atau siapa? David? Pak David, Pak Indra? Aldo? Pak Doni, Pak Safrudin? Nah, ini. Oke, ini langsung aja ya. Ini saya kasih contoh bagaimana mengekstrak data gempa. Tadi linknya langsung di copy paste ke browser, buka custom. Date-nya, date and time-nya custom. Ya, jangan lupa magnitude-nya ambil dari yang paling rendah juga nggak apa-apa. Ya. Jadi minimumnya 2,5. Boleh kita pakai 4 pun boleh. Ya, cuman saya mau ambil dulu semua datanya. Nah, oke, setelah itu ganti start-nya. Start-nya itu kita ganti menjadi 1900. Nah, 1900. Terus N-nya tuh hari ini. Terus bisa draw map. Di mana lokasi? Misalnya di Pekanbaru. Nah, Pak Dery. Atau di KN aja langsung lah. Mana tadi? Sini. Bisa draw. Hop. Nah, atau zonanya lebih besar. Ini bentuknya custom rectangular. Nanti kita buat yang radius. Use this region. Klik ini. Nah, setelah itu Bisa search. di-share, kan? Udah Pak Dery? Bisa di-share. Nggak bisa di-share nggak layarnya? Hah? Share screen. Bisa di-share Share. screen nggak? Oh, sorry. Masih Iya. Oh, tadi mati ya? Ya, nggak Nggak. share screen. Ya. masih Nah, yang tapi yang PowerPoint-nya mati juga? Oh, enggak. enggak. Oh, poinnya enggak. Enggak ya? Untuk yang di web browsernya, Pak. Oke, Ya, web browser-nya share screen. Oke, ulang lagi. Oke, Oh, iya. saya ulang lagi ya. Baik. Ini yang search di atas copy. Iya. Ya, di copy. Kita satu-satu dulu, nanti yang bawah tuh ada lagi ceritanya tuh datanya. Masuk ke browser, paste. Udah? Setelah itu, date and time-nya custom. Start-nya buat 1900. Ya, zaman apalah. Nah, ini N-nya tuh hari ini. Setelah itu, klik ini. Draw rectangular map. Nah, ini lokasinya. Nah, ini boleh di mana-mana. Mau kita geser-geser pun boleh.
Ya, cuman jangan terlalu banyak, nanti lama loadingnya. Ya Pak ya. Kita ambil ini aja lah, kecil aja sini. Nah, ini pun udah banyak kali nih datanya. Setelah itu, use this region. Setelah itu, search. Bisa Pak? Nah, ini data gempanya nih semuanya. Halo? Pak Dery bisa? Bisa. Ya, ya. Klik ke bawah, download. Nah, formatnya, yang paling gampang ini, CSV. Nanti Excel, spreadsheet ya. Nah, dapat. Query. Nah, dapat ada latitude, ada longitude, ada magnitude. Nah, ada depth-nya. Depth itu berarti hypocenter-nya. Nah, ada time-nya. Kapan ini terjadi? Nah, ada yang ini paling terakhir itu bisa Pak, Excel-nya Pak, terbuka. Kalau mau diulang, ulang lagi Pak. Diulang atau enggak Pak? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut. Nah, paling Iya, terakhir itu data yang bisa didapat itu tahun 2013. Kenapa nggak sampai zaman dulu ya? Karena CSV, data Pak. yang karena data seismografnya. Nah, jadi kan USGS itu ada menempatkan, ada partner dari BMKG. BMKG itu ada meletakkan beberapa alat seismografnya dan itu terkoneksi dengan USGS. Dan data yang yang paling lama itu di tahun 2013. Nah, kalau mau cari yang di bawah 2013 itu mungkin di daerah lain ada. Nah, di daerah lain mungkin ada, tapi khusus di daerah yang kita buat tadi paling jauh itu 2013. Nah, paling jauh. Nah, bagaimana dengan pakai radius? Tadi kan pakai rektangular ya. Nah, tadi rektangular. Nah, kalau pakai radius, jadi dia spesifik dia. Jadi dari titik center baru kita tarik radius. Nah, contohnya kita buat ini. Balik lagi, custom 1900 ya, advance. Nah, circle latitude sama longitude. Nah, ini saya masih hafal nih. Kalau latitude-nya itu minus 0,9. Untuk yang IKN, longitude-nya 116, radiusnya 500. Search. Nah, ini berbentuk dia radius maksimum 500 km dari IKN. Nah, inilah dia distribusi gempa yang sudah saya presentasikan tadi. Jadi dengan radius 500, inilah data-data gempa yang harus dianalisa seismic microzonation. Ini dia. Dan juga jangan lupa dengan sesarnya. Itu data-data itu diperlukan dalam GMPE, jadi Ground Motion Prediction Equation. Nah, itu nggak kita bahas lah di sini. Complicated itu. Nah, itu salah satu ya, contoh mengekstrak data gempa. Bagaimana memasukkannya ke GIS? Nah, kalau ke GIS, Pak Dery udah install QGIS-nya atau Pak Faisal? Enggak, belum. Belum sempat download. Belum ya? Iya. Atau mau kita coba yang link yang lain?
Link yang lain Spasial. ini 2 sampai 5 ini Ya. itu ini download ya. Bisa di-download. Oh, Gampang lah. Tapi download kalau ke yang SAP, Pak. langsung SAP. Oh, Ini saya tandai nih. Ini mudah nih. Nggak bisa ditandai pula. intinya kayak spesifik yang tadi, Pak. Nah, kalau yang nggak bisa download tapi harus masuk ke JIS, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nih. Ini nggak bisa. Ini harus gimana nih? Nggak bisa pula dirubah nih. Saya tandai dulu agak besar dikit. Dah. 6 sampai nomor 13 itu harus dibuka di JIS. Salah satu contoh. Ini saya ambil yang IKN aja ya. Ini saya copy aja deh. Ini ada 2 yang langsung IKN-nya. Nah, atau yang ini juga bisa juga. Tapi yang ini aja lah, yang gampang aja. Saya copy ini dari websitenya ATR BPN. Nah, ini berarti BPN itu apa? Badan Pertanahan Nasional. Nah, Ya. atau dari BNPB. Ada juga. Ini saya copy nomor 12 nih. Saya buka ke QGIS. Nah, saya buka QGIS. Nah, mungkin ini nanti videonya kan saya share, nanti Bapak lihat lagi. Tapi pastikan Bapak sudah install QGIS atau ArcGIS ya. Ini saya buka QGIS saja dulu. Nah, masuk ke Bapak pilih ke sini. ArcGIS REST Service. Nah, Bapak masuk ke sini. Klik kanan, New Connection. Ini harus terkonek internet, Pak ya. Oke. Masukkan URL-nya tadi. Kasih label apa gitu. Misalnya webinar. Itu oke. Nah, kita cari yang mana nih webinar IKN tadi. Nih. Nah, ini dia. Nah, ini peta-petanya ada semua nih, Pak. Nah, ini ada peta dasarnya. Nah, peta apa? BWP tadi. BWP tadi itu saya lupa singkatannya apa. Wilayah pengembangan gitu. Seingat saya. Nah, ada lagi peta kerja IKN. Nah, di sini ada. Tapi kadang-kadang ada yang nggak berfungsi, ada yang berfungsi. Ini adalah lokasi tim GIS mengoperasikan bekerja. Jadi timnya GIS tim IKN yang mengoperasikan GIS ini sepertinya mereka online, ya, mereka online dan mereka mengupload datanya ke GIS, ke servernya ArcGIS. Dan itu kadang bisa terbuka, kadang enggak. Jadi mumpung ini masih terbuka, banyak-banyaklah di-download. Nah, ini kebetulan ini masih terbuka. Nah, saya nyarinya pun agak susah itu sebenarnya. Nah, Bapak simpan hitung linknya, ya. Bapak simpan linknya, terus Bapak buka di laptop Bapak sendiri, Bapak download karena filenya besar. Jadi nggak mungkin saya share segitu banyak. Nah, Bapak buka, terus Bapak download. Nah, mumpung masih terbuka, nanti kalau tutup udah selesai nih ceritanya. Ini salah satu contoh ya. Atau saya buka yang baru nih. Nah, nanti biar mudah. Karena ada berat jadi agak lambat. Untuk kontur kayak mana, Pak? Gimana? Kontur nanti kan bisa kita kira-kira kan itu ketinggian sekian untuk menamainya, Pak. Ini simbologi. Mariname-nya, Pak. Ya, ya. Nah, ini Pak lagi coba. Ini saya lagi buka satu file. Ini agak lambat nih, saya tutup aja dulu nih. Kadang-kadang kalau kita mengoperasikan QGIS nih Pak,
Ya. Kadang bisa terbuka dan kita bisa klip dia. Misal contohnya raster nih. Kita download raster dari DEM-nya nasional. Kita download ini. Terus kita mau klip dia. Klip itu istilahnya mengambil sebagian yang kita butuh saja. Seperti IKN. Nah, IKN kan raster itu banyak dia. Tapi kalau kita mau ambil sebagian harus kita klip dengan mask. Nah, kadang-kadang kalau QGIS ini nggak bisa. Ada bisa, ada enggak. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa, maka kita harus mengklipnya itu dengan ArcGIS. Nah, itu pengalaman saya. Kadang-kadang ini dia crash dia. Nah, seperti ini crash kan dia udah lama. Ya karena gratisan Pak ya. Kalau gratisan itu ya ramah lah ya kan. Nah, Tapi saya sempat coba juga di Linux Pak kan. Tapi kayak agak stabil kalau di Linux. agak gimana Pak? Ada lebih stabil kalau di Linux daripada di Ya, kalau di Windows memang sering crash. Tapi kalau di Linux karena dia kan originalnya itu kan open source. Karena open source dia memang harus bekerja dengan operationnya yang open source seperti Linux, jadi lebih stabil dia. Kalau di Windows ini kadang-kadang filenya ini nggak nyambung dia. Dan lebih lambat loadingnya. Ini lagi loading ini. Agak lambat nih. Ini sambil nunggu ya. Nah, kalau yang lainnya, kalau DEM, DEM ini adalah data topografinya DEM. Jadi harus masuk ke webnya. Ini yang punya nih tanahairindonesia.go.id. Ini punyanya saya lupa. harus login Pak. Harus login kalau nggak salah. Ini BUMN juga, cuman dia kasih nama Tanah Air Indonesia, padahal ini punyanya BNPB nih, geospasial. Geospasial. Bapak kalau ini harus daftar dulu. Daftar dulu ini, saya contoh ya. Nah, nanti kalau udah download, nampak dia rasternya. Jadi Bapak download satu blok per blok, setelah itu dimasukkan ke dalam GIS, baru diklip. Nah, Pak Faisal udah pernah masuk ke sini? Belum ya. Belum ya. Nah, ini adalah data topografi nasional resmi. Nah, saya mempresentasikan webinar ini menggunakan data-data resmi. Jadi nggak ada yang ambil dari yang nggak jelas tuh enggak. Jadi saya yang resmi karena ini memang open source semua. Semuanya open source. Jadi mudah bagi kita itu untuk mengembangkannya. Jadi untuk misalnya Bapak Faisal di apa Pak? Di Aceh atau di mana Pak? Di Aceh. Pak Faisal ini ambil dari Aceh di sini Pak, banyak Pak. Data DEM-nya. Nah, nanti dari topografi ini kita akan integrasikan dengan SketchUp nanti. Akan membentuk 3 dimensi bentuk dari kota Banda Aceh. Ada sungainya, ada bangunannya, ada infrastrukturnya. Jadi bisa lebih jelas lagi. Nah, itu ya. Nah, tadi saya masuk ke sini. Ambil baru saja, file baru. Nah, tadi masuk ke ini tadi ArcGIS, tadi webinar. Oke, saya ambil contoh satu saja. Ini tinggal di drag aja. Ini datanya masih connect ke server mereka. Jadi ini kan data nih, ini udah dapat nih. Lihat detailnya. Kadang ini nggak detail ini, cuma gini doang. Cari yang lain, yang lebih yang lebih terisi. Karena mereka ini mengupload data-data yang kerja mereka. Nah, ini bukan mencuri ya. Apa katanya? Ini kita dapat loh gitu. Nah, ini juga accessible, gampangnya. Itulah open source, Pak. Open source bisa dikembangkan. Misal zona pengembangan kawasan. Mana tadi ini? Nih.
lagi kerja kan. Baik, kan? Ini. Dia update-annya update tuh kayak mana Pak datanya Pak? Kadang-kadang kita kan perlu misal dari wilayah itu kan kita mau tahu mungkin jumlah penduduk atau apa Pak kan? Ada di sini semua, Pak. Jadi saya dapat data tuh, Bapak aneh, misal ini BWP ya. Nah, ini mana tadi ini? Nah, ini kan Daerah-daerah kota. mana yang kena rawan banjir, atau longsor itu Pak? Nah, oke. Nah, ini setiap file ini harus di-save, Pak. Jangan biarkan di sini. Kalau udah kita dapat petanya, klik kanan, export, save. Gitu. Kita ke ini S3 save file. Kita masukkan ke direktori yang kita mau. Nah, begitu. Semua. Jangan kita biarkan dia ada di sini, karena kalau kita bekerja tanpa internet, dia akan mati layernya. Ini salah satu contoh ya. Nah, kalau mau yang data-data yang lebih detail, ya, misalnya data-data pemukiman, ya, atau data yang batu bara tadi. Nah, misalnya yang batu bara tadi, bisa kita download di sini. Copy. Nah, Bapak buka satu-satu nih, ya Pak Faisal. Nah, buka satu-satu, lihat isinya, karena waktu kita juga sangat terbatas nih. Ya, Iya Pak. ini connection, paste, setelah itu batu bara atau mining lah, karena bukan hanya batu bara saja. Dan ini open source. Nah, Pak Dery udah coba nih Pak Dery? Saya ikutin tapi susah dicobanya. Nggak Ya, apa-apa. harus dibuka dulu. Nah, ini Dulu Pak dari WIUP ini adalah wilayah izin usaha usaha pertambangan atau apa, saya nggak tahu istilahnya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, nih. Bukan hanya di IKN Pak ya, tapi di semua Indonesia. Bapak bisa lihat nih. Tuh. Nama kontraktornya ada, Wow. ya. Izin usahanya juga ada. Ada juga semua. Ini bukan hanya di IKN, Pak. Bapak bisa lihat ini. Ini IKN kita, Pak ya. Nah, atas ini penuh izin tambang. Bawah juga. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kalau Indonesia, full Indonesia, saya buka ini deh. Kabupaten. Nah. Mana kabupaten ini? Giluring. Nah, ini kalau kita buka filenya, ya, jangan lupa setelah dimasukkan ke layer di save as. Jangan biarkan dibiarkan tetap terkoneksi, karena dia bisa jadi lambat jaringannya, terputus, dan layernya bisa hilang. Nah, sini contohnya. Di sini ada penjelasan nih. Ini pulaunya di mana, pejabat berwenangnya siapa. Ini saya buka-buka aja lah nih. Nah, lokasinya di mana, nama kotanya apa, izin jenisnya apa, ya.
komoditasnya apa, batu bara, batuan, mineral, mineral logam. Mungkin mineral logam ini masuk kategori timah. Ah, ini ada timahnya di sini. Mungkin yang timah-timah itu daerah Sulawesi. Nih. Terus nama kontraktornya siapa? Itu bukan kontraktor sih, apa namanya? Pemegang izin. Pemegang izin. Nah, di sini jelas ada semua di sini, Pak. Bapak kalau mau coba-coba bisa. Karena ini juga open source, ini nggak konfidensial. Apakah yang menguploadnya nggak sadar? Jadi. Tapi saya lihat di websitenya open source ini. Website. Itu satu contohnya, Pak ya. Nih. Ada lagi pertanyaan, Pak? Pak Dery ada pertanyaan? Aldo? Pak siapa ya? Aldo tuh harusnya tanya tuh Aldo. Pak Julian lagi ngapain Pak Julian ya? Pak Safrudin? Halo. Ya. Pak Doni? Oke lah. Jadi ini hanya sekelumit exercise yang membahas masalah IKN ya. Nah, untuk kedepannya nanti saya pikirkan apakah, tapi tolong kalau ada yang minat, proaktif aja di grup, minat materinya apa gitu. Karena kadang-kadang saya maunya ini, tapi bapak-bapak maunya yang itu gitu. Jadi nggak connect gitu. Karena ini kan grupnya sudah ada 100 orang ya membernya. Jadi kalau misalnya ada minat, Pak, apakah bisa dilanjutkan ke 3D modelingnya Revit atau 3D modelingnya GIS, atau mau masuk topik Primavera, atau masuk ke Tekla, mungkin agak lebih rumit ya, atau bahasa apa cocoknya yang lebih suka ya. Karena dulu waktu awal-awal sudah saya jelaskan kurikulumnya ya, apa-apa saja yang akan kita bahas. Tapi di luar dari itu juga bisa kita diskusikan. Salah satu bagaimana waktu bahan PowerPoint-nya bisa di-share, Pak. Udah saya share di chat room, Pak. Bisa Kebetulan tadi terlogout dan menuju lagi. Oh gitu. Oke, saya share lagi. Saya share. Oke, bisa di-download, Pak. Jadi mungkin materinya karena ini hanya pengantar. Kalau ini juga berat, sepertinya harus lebih detail lagi masuk ke pemodelan sederhana menggunakan ArcGIS atau GIS atau QGIS. Jadi basic membuat peta. Nah, tadi kan kita sudah dapat itu data-data earthquake-nya. Nah, ini dapat. Bagaimana masukkan data? Ini kan data mentah nih dari GIS, dari USGS. Bagaimana memasukkan data-data ini ke dalam peta? Nah, itu ada lagi. Kita masuk lagi buka lagi GIS-nya, QGIS atau ArcGIS. Kita konekkan ke dalam Excel-nya. Nah, itu baru dapat pemetaan. Nah, tapi kalau sekarang mungkin waktunya sudah jam 6 ya, Bapak-bapak. Jadi kalau mau minat, tolong dibuat aja komen di grup, Pak. Saya mau ini gitu, biar saya follow up gitu. Nah, ya, Pak Dery, atau Pak Faisal, materi yang kira-kira mau kita kedepankan itu seperti apa. Jadi nggak hanya monolog seperti ini, tidak hanya saya saja yang buat kurikulum, tapi ada lain gitu. Ini sepertinya ada tim lain, nanti misalnya Pak Bambang dari tim YKU atau Mas Julian yang expertise-nya di dalam Watson yang akan membagilah experience-nya dalam mengelola air limbah atau memahami bagaimana tekstur geologi tanah itu sendiri. Karena kita dari tim YKU ada beberapa expertise yang
yang akan berbagi. Kebetulan ini baru sesi saya. Nah, sesi saya itu di bagian civil engineering. Tapi kalau tim lainnya sedang mempersiapkan dari Pak Julian, dia kebetulan ketua YKU, YKU Indonesia, dia juga akan mempersiapkan bagaimana masalah Watsan, ya, water sanitation, biogas juga bisa, dan juga bagaimana membuat pemodelan. Kalau Bang Mirza, ya, salah satu tim YKU juga, dia ekspertisnya di bagian SketchUp dan 3D modeling. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bagaimana maunya, tapi jangan membahas masalah yang di luar engineering seperti public policy, ya saya nyerah dah. Mungkin ada tim lain yang berminat untuk membahas public policy atau bagaimana akuntansi, ya itu saya nggak tahu. Mungkin ada tim lain yang bisa membahasnya. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. Oke. Apa ada pertanyaan lain? Tadi nggak Belum. ter-share ya? Oh, masih share ya? Oke. Masih. Kalau tidak ada pertanyaan, bentar, saya cek. Ini tadi Pak Faisal udah download tadi Pak? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, Pak. nanti saya coba compile data-data SHP-nya, Ya. save filenya, saya compile, nanti saya share linknya untuk bisa di-download di WA group. Ya, saya compile SHP yang berkaitan dengan webinar ini. Jadi Bapak bisa coba simulasikan di komputer Bapak masing-masing. Jadi tapi nggak semua data, maksudnya saya hanya kasih untuk yang IKN ini, karena kalau semuanya terlalu banyak datanya, bisa bergiga-gigaan. Kalau yang ini paling cuma ada 200 atau 300 mega, jadi nggak terlalu banyak. Ya, saya rasa oke. Ini sebelum saya akhiri, boleh nggak ya kita buka dulu kameranya biar saya screenshot untuk bahan laporan. Ada Pak David ya, ada Pak Alfarabi, Pak Teguh. Oke, kira-kira yang saya jelaskan tadi jelas nggak Pak ya? Membingungkan ya? Nggak jelas. Kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan di WA Group. Nanti akan saya coba brief. Saya akan kasih penjelasan yang mungkin bisa lebih dipahami. Ya Bapak-bapak. Bahan webinarnya sudah saya share. Ya nanti file SAP-nya juga akan saya share. Sebentar ya, saya foto dulu. Nggak bisa. Oke, saya rasa udah. Bisa juga nih print screen-nya. Oke, Pak. Bapak-bapak semuanya, mohon maaf ya kalau misalnya penjelasannya kurang jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi di WA. Apa yang bisa saya jelaskan nanti mungkin bisa mengklarifikasi yang belum jelas di WA group nanti. Terima kasih semuanya, Pak
Pak Fahrizal, Pak David, Pak Teguh, Mas Julian, Pak Syafruddin, Pak Doni, Aldo, ya. Tuh. Mana nih Pak Dery? Udah keluar Pak Dery. Nah, Pak Indra. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.